Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys ya, jadi hari ini weekend ya, hari Minggu, salam cuan ya teman-teman ya. Jadi hari ini market naik ya. Semalam itu memang sempat pullback gitu ya, cuman sekarang up lagi itu market teman-teman ya. Jadi masih lanjut hijau royo nih teman-teman ya. Mantap. Jadi untuk informasi yang pertama ini kan lagi lagi hot-hotnya gitu ya, tentang RUU di US ya teman-teman ya, tentang perundang-undangan untuk cryptocurrency ya. Jadi memang dari Twitternya Ted Cruz ini ya teman-teman, dia juga salah satu senat di US ya teman-teman. Jadi senat hampir meloloskan undang-undang yang akan mengerikan untuk cryptocurrency ya. Jadi dia udah info nih ya, hampir meloloskan gitu teman-teman, karena memang dia juga salah satu senat di Amerika ya teman-teman ya. Lalu kesepakatan infrastruktur berisi ketentuan berbahaya yang akan menghancurkan inovasi kripto dan blockchain. Pendukung kripto perlu membuat suara mereka didengar gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih udah ada istilahnya bau-baunya lampu hijau ya. Kalau misalkan Senat di US sana meloloskan nih perundang-undangan untuk kripto yang akan ini menghancurkan inovasi kripto dan blockchain ke depan. Kalau memang nanti sudah clear, kalau memang mereka meloloskan perundang-undangan yang sangat atau cukup memberatkan cryptocurrency ya market kripto bisa dibawa lebih tinggi lagi harganya, karena ini benar-benar bisa jadi good news lagi teman-teman ya. Lalu kita beralih ke TradingView ya. Memang di TradingView ini saya sebelumnya udah bikin beberapa area-area yang harus dilewatin sama yang namanya pergerakan Bitcoin ya. Ini pakai time frame 4 jam, dan di sini memang garisnya nggak pernah saya utak-atik ubah di sini, yaitu adalah di sekitar 45.000 teman-teman ya. Ini akan saya geser sedikit ya, soalnya ini kan 45.100 ya, saya bawain dikit ya teman-teman, agak geser dikit. Nah sekarang ya 45.000 ya teman-teman dolar ya, sekitaran itu, dan dia tadi sempet kurang lebih hit ya teman-teman ya di 45.000 dolar ya. Itu adalah next resist yang cukup kuat yang harus dilewati oleh si Bitcoin ini ya. Ketika dia sudah bisa melewati atau ngebreak dari resisten ini, dia OTW mana resist lagi yang terkuat, yang menurut saya terdekat dan terkuat itu sekitar 50.000 dolar ya. Apakah mampu Bitcoin bisa menanjak ke situ? Pastinya dia harus yang melakukan retest dulu ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung harapan kita naik begini, enggak. Tapi harapan kalau saya pribadi begini teman-teman, ketika dia udah kuat begini nanjak, dia retest dulu support ya, mungkin agak longsor dikit ya, breakdown dikit, naik lagi, retest lagi support, nah baru naik perlahan. Nah seperti ini teman-teman, inilah yang sebenarnya saya harapkan, bukan yang seperti ini. Jadi memang jauh lebih sehat kalau memang dia meretest support dulu, naik lagi, retest support dulu lagi, naik lagi, seperti itu. Jadi kenaikannya perlahan gitu, tapi pasti gitu teman-teman ya, naik tapi pasti gitu. Ketimbang naik langsung ya, beberapa candle langsung naik, yaitu potensi kebantingnya juga cukup dalam juga ya teman-teman ya. Resikonya juga lebih besar gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk pergerakan Bitcoin ya, memang ini adalah hari-hari ya, kemarin udah saya upload video, yaitu adalah hari yang kita tunggu, yaitu dia bisa break dari sekitar 42.000 sampai 43.000 dolar. Itu adalah hari yang kita tunggu setelah hampir kurang lebih 3 bulan kita menunggu momen-momen ini kembali ya teman-teman ya. Setelah diterpai badai, diombang-ambing gitu ya, wah ini mau masuk bearish lah, mau jatuh lah ke 25.000, 20.000, bahkan ada yang bilang ke 16.000 dolar lah dan lain sebagainya. Tapi selamat buat kita semua yang masih berpegang kuat ya, apalagi yang masih hold atau masih terus serok bawah ya. Sekarang lah saatnya kita mulai memetik hasilnya gitu teman-teman. Apalagi memang benar-benar dia bisa break dan lanjut ya teman-teman, pasti kencang banget lah lajunya untuk si Bitcoin sampai perkiraannya akhir tahun atau awal tahun 2022. Ini pergerakan untuk si Bitcoin sendiri ya. Memang dia sudah masuk bull area, dan memang dia sudah ini teman-teman ya, golden cross antara EMA 50 dan 200-nya ya. Kemudian jarak dari EMA 50 dan 200 itu garisnya setelah golden cross itu lumayan menjauh gitu ya teman-teman ya. Ketika dia benar-benar menjauh, indikasinya bisa terbang lebih tinggi gitu ya untuk Bitcoin. Lalu kita lihat untuk Bitcoin dominance-nya ya, dia berusaha ngebreak dari MA 200 ya teman-teman ya. Inilah ya teman-teman, dia berusaha ngebreak, kalau nggak kuat ya dia bakalan longsor lagi untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin. Jadi memang kemarin itu waktu Bitcoinnya sudah melaju kencang, tapi altcoinnya harganya gitu-gitu doang. Memang itu kita masuk fase Bitcoin ya teman-teman ya, fase Bitcoin ya, atau Bitcoin season
Nah, setelah itu sekarang kita mulai terlihat apa fase selanjutnya, yaitu Ethereum season. Ya, di mana memang pergerakan Ethereum itu cenderung lebih meningkat kuat sekali ya ketimbang Bitcoin atau beberapa koin lainnya. Ya, teman-teman. Kemudian habis itu nanti disusul sama koin-koin yang big caps ya, teman-teman ya. Yang market cap-nya besar gitu ya. Nah, baru nanti belakangan ya baru disusul sama altcoin yang market cap-nya nggak terlalu besar. Nah, semua bertebangan, itu namanya alt season ya, teman-teman. Memang itu cycle-nya dari Bitcoin season, Ethereum season ya, terus kemudian disusul sama big caps ya, koin-koin yang punya market cap besar gitu ya, caps-nya besar ya, teman-teman. Abis itu baru alt season ya, koin-koin receh segala macam berterbangan ya. Itulah yang kita tunggu, teman-teman ya. Jadi memang sekarang kita bisa lihat Ethereum ini kencang banget ya, teman-teman. Apalagi setelah London hard fork ya, teman-teman, hard fork ya, teman-teman. Itu memang Ethereum-nya di burn terus menerus ya. Ini efeknya gila banget, menurut gua gila banget gitu ya. Banyak yang bilang Ethereum ya, nanti akan saya bahas lebih lanjut lah. Ini terlalu seru saya ngebahas Ethereum gitu, teman-teman ya. Kenapa? Nanti ya. Ini kita bahas Bitcoin dulu, teman-teman ya. Habis ini langsung kita bahas Ethereum. Oke, jadi dari rupiahnya juga ya, masuk pola ini seperti yang kemarin saya infokan, dan dia sudah bisa breakout dari area yang warna biru ini, sekitaran harga 610 jutaan lah, sekitar itu dia bisa breakout ya, teman-teman, dan menuju ke range selanjutnya itu sekitar 640 jutaan ya. Kalau dia kuat nanjak lagi, dia bakal kemana? Dia bakalan ke terdekatnya itu ke resisten yang terbentuk dari pola ini, teman-teman ya, yaitu mungkin sekitaran 660 jutaan ya, sampai nanti targetnya ke sekitar 690 juta, dimana memang itulah target dari pola ini ketika memang benar-benar bisa breakout ya. Targetnya 690 jutaan ya, sekitaran itu dari Bitcoin. Dan setelah itu next resistance lagi di berapa? Next resistance lagi itu di sekitar 730 jutaan untuk si Bitcoin. Nah, memang kebetulan dari 690 juta ini kita bisa lihat dia beberapa kali di sini ya, teman-teman ya, menjadi support juga ya, menjadi support dan resisten juga ya. Jadi memang sekitar area 690 juta itu juga area yang penting juga, dan kemudian 730 jutaan juga menjadi area penting juga karena beberapa kali menjadi support dan resisten juga, teman-teman ya. Jadi ini adalah support dan resisten terdekat untuk si Bitcoin ya. Kalau memang dia nggak kuat bakal retest kemana ya, retest support lagi terdekat di area warna biru ini atau sekitar 611 jutaan, 612 jutaan, 609 jutaan, sekitar itu untuk meretest support kalau memang dia terbentur dari 640 juta ini ya. Untuk jangka pendeknya dari Bitcoin memang dia sudah dari tanggal ini, teman-teman ya, dari tanggal 6 sampai sekarang ini ya, tanggal 8 ya, dia masuk area overbought time frame 4 jamnya ya. Jadi dia belum masuk area oversold. Jadi memang kita terus harus berhati-hati ya, teman-teman ya. Dia belum melakukan koreksi yang bagaimana. Jadi tetap berhati-hati antara Senin, Selasa atau Rabu. Nanti kalau misalkan dia retest support ya, dia masuk area oversold, nah kalian bisa serok lagi buat yang belum serok. Itu ya, teman-teman ya. Jadi memang ini cenderung masih pembeliannya cukup tinggi ya, teman-teman. Terus naik terus, nanjak terus gitu ya untuk si Bitcoinnya. Lalu kita lihat pakai time frame one day-nya. Nah ya, dia kemarin ini waktu meretest support yang terbentuk dari pola ini, teman-teman ya, dia memang masuk sudah dead cross kemudian golden cross lagi ya. Jadi memang nanti besar kemungkinan dia ini besar kemungkinan, teman-teman ya. Mungkin kemungkinan besar dia kuat sampai 660 jutaan sekitaran itu. Baru nanti dia retest support lagi sekitaran 610 jutaan. Ya, itu sangat mungkin sekali ya untuk koreksi sehat ya. Jadi kita bisa lihat polanya, teman-teman ya. Ini saya gambarin aja, jadi jangan kaget atau waduh longsor nih mau gimana-gimana, enggak. Menurut saya masih oke nih ya. Jadi ketika dia naik nih ya, dia retest dulu ya, naik lagi ya, kemungkinan dia retest lagi, nah baru naik lagi gini. Nah nanti retest lagi begini ya. Jadi masih masuk ke pola uptrendnya dia, teman-teman ya. Nah jadi masih masuk ke pola uptrendnya dia ya. Jadi menurut saya masih sehat kalau misalkan seperti ini nih. Nah ini retest dulu, turun, naik lagi, ini kebentur resist, retest support lagi, baru naik lagi untuk breakout atau terbang lebih tinggi. Yang penting masih di jalur uptrendnya dia untuk pergerakan si Bitcoin ya. Memang inilah yang kita harapkan, teman-teman ya, untuk si Bitcoin time frame 1 harinya ya. Dan dia bakalan bertemu juga nih sama yang namanya MA200-nya pakai time frame harian. Nah, ya itu adalah titik cukup penting, yaitu ya pas banget sekitar 660 jutaan ya. Jadi kita berharap nanti Bitcoin mencapai titik sekitar 660 juta baru dia bisa koreksi dulu. Nah, itu koreksi sehat dulu ya, turun dulu baru dia bisa terbang lebih tinggi. Ya. Kemudian kita bakalan
bahas ETH. Nah ya, jadi seperti yang saya bahas tadi ya, untuk Ethereum ini di burn gitu ya teman-teman, di burn berkala semenjak dari London hard fork-nya teman ya. Jadi memang ini dia semakin mendekati untuk ETH 2.0. Nah ya, jadi ini bakalan rally kenceng banget menurut saya ya. Dia aja kemarin itu udah hampir nyentuh ya sekitar 46 juta untuk si ETH. Jadi memang dia sudah benar-benar menurut saya ini dekat area yang krusial. Ya, area krusialnya itu di mana? Ya, di sekitaran ini teman-teman. Sekitaran 49 juta sampai 50 juta rupiah. Ya. Kalau ETH mampu melewati area sekitar 49 juta sampai 50 juta, itu indikasi kuat dia bakalan lanjut rally sangat kencang melewati ETH sebelumnya, yaitu sekitar 63-64 jutaan rupiah untuk si ETH ini sendiri ya. Jadi siapkan istilahnya sabuk pengaman kalian gitu ya, karena memang ETH ini bakalan to the moon, dan ini memang sudah to the moon sih, tapi bakalan lebih to the moon lagi kalau memang dia sudah bisa lewatin sekitaran 49 juta sampai 50 juta rupiah ya. Sekali lagi yang nggak percaya silahkan ya teman-teman, yang mau beli juga harus bersabar. Nanti kalau ketika kayak semalam ini loh, dia pullback teman-teman ya, semalam ini dia pullback loh sekitar 42 juta 990 ribuan ya, dia di pullback sekitar itu ya. Jadi yang pasang jaring ya mungkin sudah ke jaring gitu ya teman-teman ya. Ingat dicicil bawah ya teman-teman ya, dicicil. Kalau beli jangan all in di satu titik pembelian gitu ya, selalu averaging down gitu ya kalau mau lebih aman ya. Itu hanyalah saran saya. Jadi yang nanyain untuk ini ada titik pentingnya untuk ETH ya, resist pentingnya dia. Kemudian untuk support terdekatnya ya, pasti masih sekitaran 43 jutaan. 43 juta, 42 jutaan itu adalah support terdekat dari Ethereum ya teman-teman ya. Jadi masih mungkin sekali dia kalau retest support ke arah sekitaran 43, 42, terdekatnya sekitar itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah support resistance yang cukup penting untuk Ethereum ya, sebelum dia bisa terbang lebih tinggi ke ETH sebelumnya, yaitu sekitaran 64 juta ya teman-teman untuk si Ethereum ini sendiri ya. Jadi benar besar kemungkinan seperti yang waktu itu saya infokan waktu Ethereum ini rally ke 60 jutaan ya. Waktu itu saya udah bikin video kalau Ethereum bakal OTW 40 juta, 50 juta, 60 juta, dan udah hit semua. Targetnya masih sama sekitaran 80 juta sampai 100 juta tahun ini. Apakah bakalan benar-benar tercapai ya, kita wait and see saja ya teman-teman. Itu hanyalah analisa, bisa benar atau tidak. Tapi yang saya yakini ketika dia memang bisa lanjut rally kencang melewati 49 juta, 50 juta, itu bukanlah hal yang mustahil untuk dia bisa mencapai ETH sebelumnya atau malah melewati ETH sebelumnya, bikin ETH baru. Ya, kisaran targetnya masih sama sekitar 80 sampai 100 juta untuk tahun ini. Dan itu bukanlah hal yang istilahnya sulit buat ETH ya. Karena memang menurut saya juga si Ethereum ini sangat-sangatlah fundamentalnya bagus dan lain sebagainya. Terus juga kemarin ada yang komen ya, aduh admin sorry kalau misalkan BNB ngelewatin ETH kayaknya susah. Emang susah ya. Jadi saya bukannya mendukung BNB pasti bisa ngelewatin ETH, enggak. Malah saya bilang ya, banyak yang ngomong wah BNB nih bakalan ngelewatin ETH. Menurut saya bisa tapi susah. Kemungkinan itu selalu ada tapi kecil kemungkinannya ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang belum paham ini saya jelaskan kembali ya. Jadi ini untuk pergerakan si ETH-nya ya. Jadi ini adalah titik penting yang harus kita perhatikan ya. Kemarin yang udah cicil-cicil sekitaran 26 juta ya. Ya udah siap, udah senyum aja gitu ngeliatin ETH mau terbang kemana ya, siap-siap aja nanti sesukanya di TP ya. Mau di take profit sekarang mau di 50 juta mau di 60 atau 100 juta atau 80 juta ya. Ya sesukanya lah, udah profit toh ya kan teman-teman. Jangan lupa nanti ya kalau memang udah niatan atau sudah merasa cukup ya di take profit lah, nggak usah terlalu bagaimana ya. Minimal menurut saya di take profit 50%, sisanya kalau memang kalian mau invest untuk ETH jangka panjang ya silahkan aja ya. Kemudian kita bahas untuk BNB ya. BNB memang kalau dibandingin ETH sekarang belum terbang lebih tinggi ya. Karena kita lihat harusnya kalau BNB terbang seperti ETH harusnya sekarang dia sudah menginjak sekitar 6 jutaan. 6 juta sampai 6,2 juta rupiah. Kalau pergerakan BNB naiknya itu seperti ETH, tapi tidak ya, karena memang yang satu BNB memang belum waktunya untuk terbang lebih tinggi ya teman-teman, karena memang sekarang itu lagi ETH season
ya. Dan BNB sendiri belum ada event yang bagaimana ya untuk bisa mendorong harganya bisa terbang lebih tinggi ya. Kemudian ini adalah titik penting ya. Titik penting terdekat yaitu sekitar 6 juta sampai 6 juta 200 untuk BNB sebelum dia bisa lanjut lagi ke titik penting selanjutnya untuk bisa terbang lebih tinggi ya gitu sekitar 7,5 sampai 7,6 jutaan ya. Jadi adalah dua resist yang penting untuk dia bisa melanjutkan kenaikan ke ATH-nya yaitu sekitaran 10 jutaan. Ya teman-teman ya di sini ya sekitaran 10 jutaan ya. Ini saya di sini ya sekitaran situ teman-teman. Ya. Jadi ini adalah beberapa titik penting untuk BNB yang perlu kalian perhatikan ya. Dan untuk support terdekat masih sama sekitar 4,9 juta. Ya teman-teman ya, untuk support terdekat ya terdekat dari BNB yang terkuat terdekatnya itu sekitar berapa? Itu pasti masih sekitaran sini 4,6 juta ya. Jadi ini sekitaran info untuk BNB ya. Jadi harapannya masih sama, targetnya itu di tahun ini yaitu 13 sampai 15 juta rupiah atau sekitar 1.000 dolar untuk si BNB. Ya teman-teman, jadi itulah harapan untuk atau target dari BNB, ATH titik penting, supportnya, resistennya sudah saya infokan ya. Kemudian untuk Bitcoin dominasi Bitcoin dan pergerakan Bitcoin sudah saya infokan dan tentang perundang-undangan terbaru mengenai kripto juga sudah saya infokan ya teman-teman ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa untuk next video teman-teman. Sekali lagi salam profit. Bye bye.